tiga hal ini ya, tiga hal ini PSAK yang berbeda. Kenapa? Karena ya pasti dari sisi kenapa dia diatur di dalam PSAK yang berbeda ya pasti karena dia lebih kompleks ya. Karena dia lebih kompleks sehingga diatur masing-masing ke dalam PSAK yang berbeda. Jadi ini tidak tidak meliputi PSAK 19 ini tidak meliputi yang kita bicarakan soal goodwill atau aset keuangan atau hak penambangan. Itu diatur dalam PSAK yang beda. Nah, tadi sempat saya bahas juga di forum ya. Kemudian saya sempat juga di kuis, kita sudah kuis apa sih itu aset tidak berwujud. Tapi menurut PSAK 19. Ada yang bisa jelasin aset tidak berwujud itu apa? Secara singkat aja. Boleh? Berapa aset tidak berwujud? Kalau kita bicara soal aset tidak berwujud, berarti kita bicara soal bentuknya ya, Miss. bentuknya kenapa? Kalau aset tidak Tidak terlihat fisiknya, Miss. Tidak ada fisiknya, oke. Terus apa lagi? Karena ya kita nggak bisa lihat. Apalagi? Terus apa lagi? Memiliki masa manfaat ekonomis. Tadi yang sudah saya bilang juga di forum ya bahwa ketika sebuah sebuah aset itu dikatakan sebagai aset ya, itu ya pasti memiliki manfaat buat perusahaan gitu ya. Tapi memiliki manfaat ekonomis. Kalau nggak dia nggak bisa dikategorikan sebagai aset dong, gitu ya. Nah, tapi berkaitan dengan aset tidak berwujud ini, sifatnya apa tadi? Satu ya pasti tidak ada wujudnya. Kemudian dia pasti ya kalau misalnya dia memiliki manfaat ekonomis itu bisa diakui sebagai aset tidak berwujud. Apalagi kriterianya apalagi? Tadi yang sempat dimention aset tidak berwujud ini merupakan aset non moneter ya, Miss. non moneter. Artinya apa? Kekayaan ini dia tuh nggak bisa diubahnya dalam waktu cepat karena dalam pencairan itu butuh waktu gitu ya, Miss. Tidak liquid. Ya. Apalagi? Terus apa lagi? Oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ya, yang namanya aset tidak berwujud yang didefinisikan di dalam PSAK 19 itu secara identifikasi ya, itu bisa diidentifikasi bahwa aset itu tidak ada wujud fisik. Kemudian dia merupakan aset non moneter, ya. Lalu tentu saja kalau misalnya perusahaan mengidentifikasi itu sebagai sebuah aset, artinya dia pasti punya pengendalian atas aset itu. Kalau dia tidak memiliki pengendalian, ya nggak bisa dikategorikan sebagai asetnya dia. Dia punya kontrol atas aset tidak berwujud itu. Lalu aset tidak berwujud itu juga secara tidak langsung memiliki manfaat yang memberikan kepada perusahaan. Makanya dia dikategorikan sebagai aset. Walaupun dia tidak berwujud, ya. Ini yang tadi kita bilang ya bahwa yang dimaksud dengan keteridentifikasian itu artinya apa? Dia bisa dipisahkan, dapat dipisahkan sebagai aset ya. Jadi dia tidak di apa ya? Dia bisa dibedakan, bisa diidentifikasikan. Nah, aset tidak berwujud ini yang harus diingat juga bahwa dia itu timbul karena adanya kontrak atau hak legal ya, hak ilegal lagi, hak legal lainnya. Ada yang bisa kasih contoh? Yang dimaksud dengan kok bisa perusahaan ini dikatakan dia memiliki tidak berwujud kalau kaitannya dengan legalitas. Ada yang bisa kasih contoh? Timbul dari kontrak. Contohnya apa? Hak cipta mungkin, Miss. Hak cipta. Oke. Hak cipta itu kapan misalnya saya dikatakan punya hak cipta kalau Membuat sesuatu yang
dari kita sendiri gitu loh, Miss. Kayak misalkan kalau Sebagai keluar negeri original kupu, ya kayak gitu, dari Miss. kita sendiri. Tapi membuat sesuatu, saya bisa mengakui itu sebagai hak cipta saya. Harus didaftarkan dulu, Miss. Harus didaftarkan. Lewat apa? Buat ada ya, apa sih nama, pokoknya ada nama lembaganya gitu kan, Miss, untuk mendaftarkan barang original kita. Namanya Haki, ya betul. Yes, betul sekali. Nah, di dalam haki itu secara legal kita secara tidak langsung kita mendaftarkan diri kepemilikan kita atas hak atas ciptaan yang kita buat. Jadi harus dilegalkan. Bisa diukur atau tidak? Harus ada kontrak atau tidak? Harus dibuat. Kalau cuma saya buat, kayak misalnya merek dagang lah gitu ya. Saya buat merek salad. Saya barusan beli salad. Namanya Hellmann's. Ya, saya jualan, tapi saya nggak daftar di Haki. Kira-kira saya bisa tuntut hak saya nggak kalau ada yang ambil merek saya? Bisa nggak? Saya bisa nuntut nggak? Bisa ya, Miss? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak daftarin, nggak ada legalitas di sana. Jadi harus bisa diidentifikasi. Oke? Kemudian apa lagi? Dikatakan sebagai perusahaan itu memiliki aset tidak berwujud kalau dia memiliki pengendalian. Tadi sudah saya sempat mention ya. Dia punya pengendalian. Kayak tadi, kalau saya buat merek salad dressing, ya, salad dressing, saya buat merek Hellmann's, kemudian ada orang lain pakai merek saya bisa tuntut nggak? Bisa tuntut nggak? Orang lain bisa pakai nama saya nggak kalau saya udah daftar? Bisa. Hakinya. Nggak bisa misalnya. Nggak boleh kan? Dia dibatasi. Kenapa? Karena saya udah pegang hak cipta ini. Kalau kamu mau pakai merek saya, kamu harus apa? Ada perizinannya gitu nggak sih, Miss? Ada izin. Ya izinnya gimana? Kamu bisa pakai merek dagang saya kalau apa? Kalau buat kontrak dengan saya dong, ya nggak? Kalau ada kontrak dengan saya, ya barulah kamu bisa pakai. Berarti kita bicara soal apa nih? Kalau saya buat sesuatu, kemudian boleh dipakai sama orang lain. Berarti kita bicara soal contoh apa? Contoh dari apa? Franchise. Franchise. Saya punya pengendalian nggak atas merek yang sudah saya buat? Punya. Orang kalau mau pakai merek saya nggak bisa. Saya udah batasi. Bisa nggak dia pakai? Bisa. Kalau dia beli franchise misalnya. Kita bicara soal franchise. Lanjut. Terus saya buat saya memiliki hak atas aset yang tidak berwujud yang saya ciptakan gitu atau saya beli. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya ya pasti untuk mendapatkan manfaat ekonomis. Dalam hal apa? Dari merek yang sudah saya buat ini saya bisa menghasilkan pendapatan. Bisa dicetak. Ya kan? Salad dressingnya bisa dicetak, menghasilkan pendapatan, mereknya masuk ke saya. Di sisi lain apa? Kalau misalnya kita bicara soal merek dagang misalnya ya, berarti kalau saya punya merek dagang sendiri, saya tidak harus misalnya melakukan kayak misalnya mau franchise mereknya orang lain. Dari sisi biaya saya nggak banyak biaya yang dikeluarkan karena saya punya merek sendiri seperti itu. Atau apalagi penghematan dari sisi biaya ada yang bisa contohkan lagi nggak? Manfaatnya apa? Kalau kita punya aset tidak berwujud, apapun jenis bentuk aset tidak berwujudnya boleh. Contoh? Apa lagi? Ada yang bisa kasih contoh? Ada nggak? Contohnya apa? Kok bisa aset tidak berwujud ini bisa membuat perusahaan hemat dari sisi biaya? Ada? Yang bisa kasih contoh? Apa kira-kira ya?
Ada lagi nggak? Apapun. Kita sama-sama mikir nih. Kenapa dia dikatakan bisa keuntungan, salah satu keuntungan ekonomis bukan hanya menghasilkan pendapatan, tapi dari sisi biaya dia bisa hemat. Contoh. Miss mau coba kasih contoh. Boleh, silakan Lisa. Misalkan ngambil franchise gitu kan, dia biasanya udah punya nama tuh Miss. Jadi biasanya yang beli franchise itu bisa menghemat biaya promosi gitu nggak sih Miss? Oke, good point. Betul sekali, itu salah satu contohnya. Menghemat biaya itu ya contohnya kayak franchise, waralaba. Ketika saya mau buka usaha, saya kan harus hitung-hitungan ya. Kira-kira kalau saya buat merek sendiri, merek ayam sendiri itu akan dari sisi biaya ya, itu akan lebih murah atau enggak. Kalau saya bangun brand yang baru dari nol banget, dibandingkan dengan saya langsung aja beli franchise dari KFC misalnya. Ada hitung-hitungannya kan? Dia pasti akan lakukan hitung-hitungan itu. Kalau dari misalnya dari segi nama itu sudah terkenal, otomatis dia akan hemat di banyak hal. Dia pasti akan mendapatkan pendapatan yang besar, udah pasti karena mereknya udah terkenal, ya kan? Dari sisi biaya pun nih, kalau misalnya kita bicara franchise ya contohnya, kalau kita bicara franchise, otomatis biasanya dia kan punya standar khusus ya dari perusahaan, ya kan? Si KFC misalnya, KFC itu punya standar khusus, dia punya mutu khusus, ayamnya harus kayak gimana, kemudian istilahnya sudah terstruktur lah sistemnya, sehingga perusahaan tidak perlu lagi berpikir untuk bagaimana sih untuk melakukan perhitungan terhadap A, B, C, D, kemudian berapa biayanya, kemudian kualitasnya seperti apa gitu ya. Jadi itu bisa menghemat dari sisi biaya kalau kita bicara soal biaya ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh dari aset tidak berwujud yang diatur di dalam PSAK nomor 19. Tadi udah dicontohkan sama kelompok juga untuk di Unilever, dia punya seperti software komputer. Terus apalagi kita bicara soal paten. Daftar pelanggan pun itu bisa diakui sebagai aset tidak berwujud. Kira-kira kenapa nih? Kok bisa aset daftar pelanggan ini dikategorikan sebagai aset tidak berwujud juga? Ada yang bisa kasih contoh? Logikanya gimana? Kok bisa? Kok bisa daftar pelanggan dikatakan sebagai aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan? Coba. Dampaknya apa sih? Efeknya apa? Emangnya sehebat apa sih daftar pelanggan itu buat perusahaan? Miss mau coba jawab, Miss? Boleh, silahkan. Aduh, maaf Miss, tahu. Logikanya kalau misalkan kita bandingkan dengan perusahaan yang nggak punya list customer ya, berarti kan si perusahaan kudu nyari-nyari dulu nih customer yang mau dia jualin barangnya kemana. Sedangkan kita, kalau kita udah punya list customer, ya kita udah bisa punya tujuan, kita mau jualin kemana, target penjualan kita tuh mau kemana gitu. Dan kemungkinan daftar pelanggan ini juga mereka sudah pernah order di kita, jadi repeat order itu buat perusahaan kan penting banget ya Miss buat ningkatin income. Gitu sih Miss logika saya. Oke, betul ya yang dibilang Rina. Ada yang mau tambahkan lagi nggak? Ya kalau misalnya perusahaan punya daftar pelanggan, itu merupakan sebuah aset buat dia, tapi sifatnya tidak berwujud. Dan namanya juga daftar list ya. Tidak ada wujud fisiknya, tapi dia pegang beberapa customer yang memang sudah jadi langganannya dia. Dari customer ini bisa menghasilkan pendapatan nggak? Dia jualan ke mereka kan? Jualan kan dia pasti itu. Terus apa lagi? Ada lagi yang bisa lihat sisi lain? Selain dari customer ini, dia bisa menghasilkan penghasilan apa lagi? Ada lagi? Oke, saya lanjut. Lanjut copyright, kemudian license, kemudian kuota impor. Nah, menarik ini kuota impor.
Kemudian apalagi hak pemasaran, franchise itu juga termasuk di dalam aset tidak berwujud. Bagaimana pengakuan dan pengukurannya? Saya langsung. Tadi sudah saya sempat mention di forum juga. Bagaimana sih cara pengukuran dan pengakuan dari aset tidak berwujud? Yang pasti, ya, dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, si perusahaan itu perlu menunjukkan bahwa item itu memenuhi dua syarat ini. Satu, dia memenuhi syarat dari definisi dari aset tidak berwujud yang sudah kita bahas tadi. Ya, dia termasuk aset non moneter, kemudian tidak berwujud, tidak ada wujud fisik, kemudian dan lain-lain gitu, memiliki manfaat ekonomi. Nah, itu juga udah termasuk. Kemudian yang kedua, dan dia memenuhi kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan dari aset tidak berwujud itu apa? Pertanyaannya kan? Kriterianya adalah suatu aset tidak berwujud itu hanya bisa diakui sebagai aset tidak berwujud kalau satu, dia kemungkinan besar akan menghasilkan manfaat ekonomis dari aset tidak berwujud yang dia miliki. Ya, manfaat ekonomis ini bisa dilihat dari mana, bagaimana perusahaan, apakah dari aset tidak berwujud itu bisa menghasilkan pendapatan atau tidak, yang tadi udah dibilang. Atau bisa mengurangi biayanya perusahaan atau tidak dengan adanya aset tidak berwujud ini. Dari pendapatan dan biaya. Gitu ya, dan juga manfaat-manfaat lain yang diterima dari aset tidak berwujud ini. Lalu, yang pasti, aset tidak berwujud ini harus bisa diukur secara andal. Biaya perolehannya itu jelas. Dia bisa diakui. Kalau perusahaan tidak mampu untuk mengukur berapa sih perolehan dari aset tidak berwujud ini, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai aset tidak berwujud. Nanti kita lihat apa sih yang sebenarnya bagi perusahaan sulit untuk melakukan pengukuran terhadap aset tidak berwujud ini. Nah, otomatis ya, kalau misalnya kita bicara soal pengukuran, sebenarnya kita bicara soal apa sih istilahnya, masuk ke balik, kalau kita bicara soal akuntansi ya, seorang manajer itu bisa memiliki hak untuk dia punya istilahnya apa ya, saya kok jadi lupa namanya, dia punya hak untuk memberikan bukan analisis ya, saya lupa istilahnya ya, ada yang bisa bantu saya? Jadi dia berhak untuk menentukan apa sih berapa estimasi terkait dengan umur ekonomisnya. Dia punya istilahnya apa sih, saya lupa, aduh ya ampun, apa sih dia punya kayak hak. Kita kan kalau misalnya orang akuntansi, kita bisa punya judgment, jadi professional judgment-nya itu bisa digunakan ya. Dia bisa memberikan estimasi dia mengukur aset tidak berwujud ini apa ya, estimasinya berapa lama, kemudian namanya dia kenapa dia bisa melakukan pengukuran terhadap aset tidak berwujud itu bisa dinilai atau tidak, itu balik ke judgment ya, judgment dari manajer itu sendiri. Tapi judgment yang harus digunakan itu harus bisa masuk akal. Artinya gimana? Contohnya gini, saya mau mengakui saya punya software ini sebagai aset tidak berwujud ya, yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi software ini tidak pernah saya kembangkan. Tidak ada tidak ada sumber daya manusia yang bisa mengembangkan software ini. Kemudian saya estimasikan 20 tahun lah, judgment-nya apa? Kenapa kamu bisa estimasikan software ini umur ekonomisnya atau masa manfaatnya dari 20 tahun? Itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi boleh perusahaan itu melakukan judgment terhadap aset tidak berwujudnya. Judgment-nya itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan menggunakan asumsi yang masuk akal gitu ya. Oke. Kemudian, nah kalau misalnya kita
perusahaan, ya namanya juga aset ya, ketika diperoleh otomatis ada biaya yang dikeluarkan. Nah, ini yang harus diperhatikan bahwa pengeluaran, ada ternyata pengeluaran-pengeluaran tertentu yang tidak boleh, ya, tidak memenuhi kriteria itu tidak boleh dimasukkan sebagai nilai dari aset itu. Ada yang bisa kasih saya contoh? Ada yang bisa contohin nggak? Kira-kira apa yang sebenarnya tidak boleh dimasukkan sebagai perolehan dari aset tidak berwujud? Dia nggak nyambung gitu untuk dimasukkan. Ada yang bisa kasih contoh? Sama seperti aset yang pada umumnya ya aset tetap juga. Ya kalau misalnya kita mau mengakui perolehan aset itu, ya harus diakui berdasarkan dengan biaya perolehan. Tapi ada biaya-biaya tertentu, pengeluaran-pengeluaran tertentu yang tidak boleh diakui sebagai nilai perolehannya, tapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya transaksi. Contoh, kasih contoh ke saya dong. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contohnya apa? Biaya apa sih yang sebenarnya tidak bisa? Riset gitu. Riset. Oke, riset. Mbak Fiat bilang riset. Kenapa riset? Pertanyaan saya. Masih Riset tahap ini diakui penelitian. sebagai beban. Kenapa, Fiat? Karena masih di tahap penelitian, belum jadi aset gitu. Ya, masih dalam tahap penelitian awal. Dia baru mula-mula mau coba nih. Maka itu sudah, apakah asetnya sudah bisa dinilai? Sudah bisa diukur ketika kita baru melakukan riset awal? Bisa nggak? Belum. Belum bisa. Sehingga riset itu harus dikategorikan sebagai Beban. apa? Beban. Kapan diakuinya sebagai beban? Pada saat periode kapan? Transaksi. Periode terjadinya riset tersebut. Jadi misalnya perusahaan mau bikin sebuah produk baru. Dari apa? Produk salad dressing dengan rasa yang terbaru, varian rasa terbaru. Baru buat riset. Ada pengeluaran nggak? Kalau kita mau melakukan riset itu ada pengeluaran yang dilakukan perusahaan nggak? Ada. Apakah pengeluaran itu sudah boleh diakui sebagai aset tidak berwujud? Sebagai nilai perolehan dari salad dressingnya yang baru? Belum. Kenapa belum? Belum bisa diukur nilai aset loh. Belum bisa diukur nilai asetnya. Yang lain? Kenapa belum? Karena sudah jadi apa? Belum. Sudah jadi belum? Belum. Baru tahap awal. Sehingga tidak boleh diakui sebagai nilai Aset. perolehan dari aset tidak berwujud itu. Dia harus diakui sebagai beban. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah pengakuan dan pengukuran dari aset tidak berwujud. Jadi aset tidak berwujud itu bisa diperoleh melalui berbagai macam cara. Salah satunya, ini yang tadi ya, diperoleh secara terpisah, artinya perusahaan memang sengaja membeli aset tidak berwujud itu. Ya, kemudian apa lagi? Akuisisi dari sebagian kombinasi bisnis tadi yang seperti contohnya apa tadi? Unilever. Nah, setiap perolehan ya aset tidak berwujud ini, dia pengukurannya itu beda-beda. Ya, kita lihat bagaimana sih cara pengukurannya. Kalau misalnya diperoleh secara terpisah, ya artinya memang perusahaan beli secara terpisah aset tidak berwujud itu. Maka diakuinya berdasarkan biaya perolehan. Dapatnya dari mana ya? Harga beli plus seluruh biaya yang dikaitkan secara langsung dengan aset tidak berwujud itu. Bagaimana kalau itu aset tidak berwujud itu diperoleh karena akuisisi dari sebagian kombinasi bisnis? Contohnya yang tadi Unilever kan? Ya nggak? Itu apa yang contohnya? Dicontohin? Di Unilever itu ada aset tidak berwujud apa? Merek dagang, Miss. Merek dagang. Merek dagangnya dia itu dikatakan tadi merupakan akuisisi dari sebagian kombinasi bisnis, sehingga untuk pengukuran
harga perolehannya itu dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Pada tanggal akuisisi, sekali lagi saya ulang. Jadi dari fair value-nya pada tanggal akuisisi. Kemudian apalagi? Dengan hibah pemerintah. Oke, dan lain-lain ini. Kalau pertukaran aset juga. Oke, nanti dilihat lebih lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang. Berkaitan dengan aset tidak berwujud yang diperoleh perusahaan dari kegiatan internal, artinya apa? Perusahaan mau melakukan bikin produk baru, ya, dia harus melakukan riset otomatis. Setelah riset dia harus melakukan pengembangan, tahap pengembangan. Nah, di sini dikatakan bahwa ternyata kalau misalnya kita mau buat sesuatu yang baru secara internal oleh perusahaan, ya, itu bisa akan sulit untuk perusahaan untuk mengakui aset tidak berwujud yang dimilikinya. Kenapa? Karena dia harus melakukan riset, kemudian melakukan pengembangan, ya, sehingga ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika mau mengakui aset tidak berwujud yang dihasilkan dari internal itu. Oke? Persyaratannya ini. Nah, dalam menentukan aset tidak berwujud itu ada syaratnya. Harus melalui 2 tahap, yaitu 1 tahap riset. Riset tadi tidak bisa diakui sebagai nilai perolehan, belum bisa karena produknya belum jadi. Tidak ada aset tidak berwujud yang bisa dihasilkan dan bisa diukur dengan handal. Sehingga untuk tahap riset ini seluruh pengeluarannya diakui sebagai biaya atau beban pada saat periode terjadinya transaksi atau dikeluarkannya pengeluaran itu. Kemudian ada tahap berikutnya ketika setelah riset ada tahap pengembangan. Apa itu tahap pengembangan? Ya, apa dari semua yang sudah dilakukan melalui riset tadi, ya, berbagai macam. Jadi dalam riset, nah ini aset tidak berwujud yang timbul dari riset tidak boleh diakui. Kemudian pengeluarannya dia sebagai beban pada saat terjadinya. Sementara untuk pengembangan, ya, untuk proses pengembangan dari tahap riset yang sebelumnya ini sebenarnya boleh diajar sebagai aset tidak berwujud. Tapi ada syarat juga. Syaratnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, kayak baca sendiri. Ini contohnya. Kapan pengeluarannya itu bisa dikapitalisasi? Artinya apa? Ketika kita bicara soal kapitalisasi, berarti bicara soal apa? Ya, sebagai dikapitalisasi saja. Maksudnya apa? Ada yang bisa udah senang kapitalisasi yang digabung secara utuh menjadi satu aset tidak berwujud kan dapat dikapitalisasi ditambahkan dijumlahkan semua kapan? Ya ini contohnya. Jadi kalau misalnya tahap pengembangan itu belum selesai, ya, istilahnya belum matang, belum jadi produknya, ya, belum bisa dibicarakan. Maka untuk tahap pertama ini tanggal 1 dan tanggal 2 ini dia belum matang, masih merah. Artinya masih perlu tahap pengembangan lebih lanjut. Dia baru jadi produk yang jadi di tanggal 3. Maka untuk tanggal 1 dan tanggal 2 ini diakui sebagai beban pada saat periode transaksi di tanggal 1 dan tanggal 2. Oke, sementara untuk tanggal 3 itu baru bisa dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Sebesar biaya perolehan. Jadi yang biaya dikeluarkan untuk tanggal 1 dan tanggal 2, 1.000 dan 8.000 ini bisa diakui sebagai aset tidak berwujud nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Jadi berapa nilai aset tidak berwujudnya? Menurut kalian, kalau lihat dari sini. 1.200. 1.000 berapa? 200. 200. Kenapa 1.200? Kok bisa 1.200? 400 deh. 400. Coba kalau kalian lihat dari sini. Berarti untuk riset dan pengembangan yang pertama karena dia belum matang, maka hanya diakui sebagai beban kan? Ya nggak? Ya. Lalu nilai dari aset tidak berwujudnya itu berarti berapa? Di tanggal 3 dia akui nilai aset tidak berwujud sebesar berapa? 400 doang. Bukan gabungan dari ketiganya.
Yang diakui ini hanya berdasarkan biaya perolehan yang dikeluarkan untuk tahap pengembangan ketika produk itu sudah siap. Salad dressing itu sudah siap. Berapa biaya yang dikeluarkan pada saat tahap pengembangan yang kedua ketika sudah siap. Itulah yang diakui sebagai nilai aset tidak berwujud. Jadi di tahap pengembangan 2 ini dia tidak diakui sebagai biaya, sebagai beban. Ya, biayanya ini bisa dikapitalisasikan sebagai nilai dari aset itu. Gitu. Oke. Nah, ini yang tadi udah dibilang sama kelompok juga ya, untuk pengukuran dan pengakuan setelah proses awal ya, itu bisa disusutkan. Ya, melalui apa? Metode biaya, atau yang kedua dilakukan revaluasi. Ketika kita bicara revaluasi berarti kita lihat berdasarkan nilai wajar. Nah, kemudian masa manfaatnya ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Kalau yang terbatas berarti kita bisa amortisasi. Kalau yang tidak terbatas bisa diamortisasikan nggak? Nggak bisa. Gimana kita mau amortisasi kalau nggak tahu nilai umur ekonomisnya kan? Nilainya berapa kita nggak tahu. Intinya gitu. Oke. Wah, waktu saya udah selesai ya. Oke, nggak apa-apa deh. Itu aja deh untuk hari ini terkait dengan aset tidak berwujud. Sisanya